Hari ini Griffin ada sebagai simbol di logo perusahaan, maskot universitas, dekorasi heraldik. Mereka terlihat agung tapi tidak terlalu menakutkan, hanya bagian dari fantasi generik. Tapi Griffin asli dalam mitologi adalah apex predator puncak yang lebih mematikan dari singa dan elang, digabung guardian yang tidak pernah tidur dan creature yang begitu powerful berkuasa sampai raja-raja kuno percaya hanya Griffin bisa melindungi harta mereka dari pencuri dan dark magic sihir gelap. Hari ini saya akan membongkar Griffin hybrid creature, makhluk hibrida paling terkenal dalam mitologi, bagaimana mereka berevolusi dari monster yang ditakuti jadi simbol yang kehilangan dampak, dan kenapa dalam semua hybrid mythical creatures Griffin adalah yang paling make sense, masuk akal, dan paling terrifying kalau mereka nyata. Asal-usul, ketika timur bertemu barat, Griffin adalah salah satu mythical creatures tertua yang tercatat. Bukti paling awal datang dari Ancient Near East, Timur dekat kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi. Sumeria dan Akkadia punya depictions penggambaran makhluk dengan kepala burung dan tubuh singa. Mesir kuno punya Sekhmet yang kadang digambarkan dengan wings, sayap. Tapi Griffin sebagai konsep yang fully developed sepenuhnya berkembang muncul ketika budaya Mediterania bertemu dengan budaya Asia Tengah. Saisaians, orang Saisya adalah nomadic warriors, pejuang nomaden yang hidup di stepa Asia Tengah sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka punya massive amounts, jumlah besar emas, dan artwork mereka penuh dengan gambar Griffin. Ketika Greek traders, pedagang Yunani, bertemu Saisaians, mereka dengar cerita tentang Griffin yang guard menjaga gold mines, tambang emas di pegunungan. Herodotus menulis bahwa Saisaians bercerita tentang perang konstan antara Griffin dan Arimaspai, tribe suku bermata satu yang mencoba mencuri emas. Apakah ini cerita nyata? Kemungkinan besar ini adalah misinterpretation, salah interpretasi dari something real. Beberapa scholars modern berpendapat bahwa nomad di Asia Tengah menemukan fosil dinosaurus, terutama Protoceratops, yang punya paruh seperti burung dan tubuh berkaki 4, dan ini menginspirasi cerita Griffin. Adrian Mayor dalam The Fast Fossil Hunters argue bahwa Griffin mythology partially sebagian based on berdasarkan fossil discoveries. Protoceratops fossils banyak ditemukan di Gobi Desert, wilayah yang secara historis associated dengan Griffin. Tulang besar, tengkorak dengan big light seperti paruh struktur. Di wilayah dengan gold deposit, endapan emas could have created, bisa menciptakan perfect storm untuk birth kelahiran Griffin legend. Griffin sebagai guardian ultimate yang membuat Griffin unik dibanding hybrid creatures lain adalah role peran mereka sebagai guardians. Ini bukan random monster yang attack menyerang travelers. Griffin punya purpose, tujuan spesifik, melindungi treasure, harta karun, sacred places, tempat suci, dan divine secrets, rahasia ilahi. Dalam Greek mythology, Griffin adalah sacred suci bagi Apollo, dewa matahari, musik, dan profesi ramalan. Mereka pun menarik chariot Apollo melintasi langit. Kenapa Apollo pilih Griffin? Karena eagle, elang, adalah bird of Zeus, burung Zeus, mewakili kekuasaan langit. Lion, singa, adalah king of beasts, raja binatang, mewakili kekuasaan bumi. Griffin adalah kombinasi ultimate dari kedua realm ranah. Griffin juga god the tree of life di beberapa traditions. Mereka stand berdiri di entrance pintu masuk paradise, tidak membiarkan mortals, orang fana, masuk. Ini mirip dengan cherubim dalam Judeo-Christian tradition yang guard Eden dengan flaming sword, pedang menyala. Griffin adalah divine bouncers, penjaga pintu ilahi. Dalam Medieval Bestiaries, buku binatang abad pertengahan, Griffin dijelaskan dengan detail yang treat emas memperlakukan mereka seperti real animals. The Griffin memiliki kekuatan 8 singa dan 100 elang. Cakarnya bisa dibuat jadi drinking cups, gelas minum yang mendeteksi poison. Bulu-bulunya bisa cure, menyembuhkan blindness, kebutaan. Telurnya adalah agate, batu akik. Ini bukan digambarkan sebagai creature fantastis, tapi sebagai rare, dangerous animal yang exist di tanah jauh. Griffin dalam heraldry, simbol kekuasaan abad pertengahan Eropa mengadopsi Griffin sebagai heraldic simbol heraldik. Coat of arms, lambang keluarga dari noble houses, rumah bangsawan sering feature menampilkan Griffin. Kenapa? Karena Griffin mewakili nilai-nilai yang knight, satria, dan nobles, aspirasi, kekuatan singa, vision, penglihatan, dan swiftness, kecepatan elang, courage, keberanian, vigilance, kewaspadaan, dan most importantly, paling penting, guardianship. Dalam heraldry, ada distinction, perbedaan antara Griffin regular dan Ophiuchus Griffin dengan wings lebih kecil dan postur lebih lion-like. Ada juga Griffon Grand Griffin yang rampant, berdiri di kaki belakang yang menunjukkan aggression. Position dan atribut Griffin dalam coat of arms mengkomunikasikan pesan spesifik tentang family. British royal family historically menggunakan Griffin supporters, penyangga Griffin dalam royal arms. Griffin menjadi simbol of British identity di beberapa periode. City of London punya Griffin di boundary markers, penanda batas kotanya. Ini menunjukkan betapa respected, dihormati, dan widespread tersebar luas Griffin imagery dalam European culture. Yang menarik, Griffin dalam heraldry gradually secara bertahap kehilangan fierce, dangerous quality, kualitas ganas,
berbahaya. Mereka jadi stylized bergaya, dekoratif. Griffin di coat of arms terlihat majestic megah tapi tidak terrifying. Ini adalah beginning awal dari neutering pengebirian Griffin sebagai simbol dari power menjadi just pretty decoration. Griffin vs. Dragon, the eternal rivalry dalam banyak medieval texts dan artwork, Griffin digambarkan fighting bertarung dengan dragons. Ini bukan random, ada symbolic meaning makna simbolis yang deep. Griffin mewakili Christ dan divine power, sementara dragon mewakili Satan dan evil. Griffin vs. Dragon adalah battle pertempuran antara good dan evil, heaven dan hell, order dan chaos. Dari pure mythology standpoint sudut pandang mitologi murni, siapa yang menang dalam fight antara Griffin dan Dragon depends on tergantung pada the tradition. Dalam Christian symbolism, Griffin selalu menang karena divine favor dukungan ilahi. Tapi dalam neutral mythological analysis, ini adalah interesting matchup pertandingan menarik. Dragon punya fire breath napas api, armored scale sisik berlapis baja, massive size ukuran besar. Griffin punya speed kecepatan, flight kemampuan terbang yang superior, eagle talents yang bisa pierce menembus almost anything, dan lion strength. Dragon adalah tank, Griffin adalah fighter jet. Dalam medieval imagination, ini adalah ultimate kaiju battle sebelum kaiju exist. Griffin dalam fantasy modern, kehilangan gigi. Masalah dengan Griffin dalam modern fantasy adalah mereka jadi generic. Mereka muncul di Harry Potter sebagai bug-bug hippogriff yang technically secara teknis bukan Griffin tapi similar. Mereka muncul di video games sebagai flying mounts tunggangan terbang atau boss fights yang oke tapi tidak memorable. Mereka ada di The Witcher tapi again, tidak secara khusus stand out menonjol. Kenapa Griffin struggle berjuang untuk stay relevant tetap relevan dalam modern fantasy? Beberapa reasons alasan. First, mereka terlalu noble. Dalam era modern di mana audiences penonton suka morally grey abu-abu moral characters, Griffin yang pure guardian of God terasa outdated ketinggalan zaman. Dragon bisa evil atau good atau kompleks. Griffin selalu guardian, itu limiting membatasi. Second, mereka outshine kalah bersinar oleh creatures lain. Dragon lebih ikonik, Phoenix lebih mystical mistis, Pegasus lebih elegant. Griffin adalah combination tapi somehow entah bagaimana less interesting daripada parts bagian-bagian. Third, mereka kurang personality dalam modern depictions. Ketika Griffin muncul di games atau films, mereka biasanya just exist sebagai obstacles atau transport. Mereka tidak punya character arcs, tidak punya depth. Bandingkan ini dengan Toothless dari How to Train Your Dragon atau Hedwig dari Harry Potter Animals with Personality yang audiences connect terhubung dengan. Smoke Syndrome. Ketika Griffin kehilangan relevance, ada phenomenon yang bisa kita sebut smoke syndrome di mana creature dari mythology yang originally awalnya terrifying dan powerful jadi reduced dikurangi ke background decoration atau video game fodder pakan. Dragon escape lolos dari ini karena writers seperti Tolkien gave memberi them personality dan intelligence. Smaug talks, schemes membuat skema, has ego. Dia adalah character, bukan just monster. Griffin rarely jarang dapat this treatment. Dalam most depictions, mereka adalah smart animals at best paling baik atau mindless guardians at worst terburuk. Tidak ada Griffin character yang ikonik seperti Smaug untuk dragons atau Aslan untuk lions atau Fox untuk phoenix. Griffin tidak punya spokesperson juru bicara dalam modern fantasy. Ada exception pengecualian. The Spiderwick Chronicles punya Griffin character yang interesting. Some obscure tidak jelas fantasy novels explore Griffin cultures dan societies. Tapi mainstream harus utama. Griffin adalah glorified decoration. Apa yang hilang? Teror dari Apex Hybrid yang kita lupakan tentang Griffin adalah betapa terrifying mereka seharusnya. Bayangkan actual sebenarnya Griffin hunting you. Elang bisa dive menukik dengan kecepatan di atas 200 mph dan snatch menangkap prey with pinpoint sangat tepat accuracy. Singa bisa hunt berburu dalam terkoordinasi packs dan takedown menjatuhkan prey much larger jauh lebih besar dari mereka. Griffin kombinasi keduanya. Griffin bisa attack menyerang dari sky langit di mana you tidak bisa reach mencapai mereka. Mereka bisa hit and run dengan devastating efek menghancurkan. Cakar elang bisa pierce menembus armor. Kekuatan singa bisa crush menghancurkan bones tulang. Dan berbeda dengan dragon yang besar dan slow lambat, Griffin agile lincah. Mereka adalah perfect predator untuk hunting large, armored prey mangsa besar berbaju zirah, light seperti humans. Plus ditambah, dalam original myths, Griffin tidak solitary menyendiri seperti yang sering digambarkan. Mereka nest bersarang dan guard territory dalam groups kelompok. Pack of Griffins hunting together. Itu adalah nightmare scenario yang modern fantasy rarely jarang explore. Pertanyaan untuk kalian, kenapa menurut kalian Griffin tidak sepopular Dragon atau Phoenix dalam fantasy modern? Apa yang bisa membuat Griffin relevan dan terrifying lagi? Tulis di komentar. Like kalau kalian ingin melihat Griffin dapat treatment yang proper dalam fantasy modern,
Subscribe untuk eksplorasi creatures mitologi lainnya, dan share ke penggemar mythology dan fantasy. Sampai jumpa.